selalu ada buat aku, selalu bantu aku. Bahkan di saat aku nggak punya uang juga Mas selalu aja minjemin buat aku. Bukannya majikan kamu lebih baik? Kamu sering bilang begitu kan? Mereka peduli sama kamu. Bahkan nganter kamu ke dokter. Kamu diberi tempat tinggal. Gue yakin bidadari lo itu pasti akan milih lo dibanding cowok-cowok lain di sana. Kenapa? Karena gue yakin gak ada cowok yang sebaik lo. Tapi tunggu nih, gue kenal lo banget nih. Lo biasanya gak pernah nyatain cinta lo soalnya. Lo agak lama orangnya. Lo udah bilang gak ke dia kalau lo tuh sebenarnya sayang sama dia? Sebenarnya gue udah coba nyatain cinta gue ke dia. Terus gimana? Dia terima? Tuh kan, apa gue bilang? Men, lo tenang aja. Semua saingan-saingan lo dimanapun pasti akan ke laut. Kalau harus lawannya sama lo. Rey, sedap. Ada satu masalahnya. Apa itu? Bibir bidadari itu. Dia bilang kalau dia cinta sama gue. Tapi matanya bohong. Dan gue bisa lihat itu. Karena gak ada cinta di mata dia. Ini menurut pengalaman gue sih, men. Biasanya kalau cewek udah nyatain cinta ke cowok, itu tandanya cewek itu pasti udah menerima cinta dari cowok itu. Cuman masalah tinggal nunggu waktu. Jadi lo tenang aja. Tapi menurut gue, kisah cinta kita berdua itu cukup lucu, men. Gue harus ngebuat cewek yang gue cintain menyatakan cinta ke gue. Sedangkan lo mau bikin cewek yang lo cintain itu menatap lo dengan penuh cinta. Aku nggak boleh begini terus. Aku nggak boleh mempermainkan perasaannya Mas Rey. Selama ini aku udah kasih harapan semua untuk dia. Sampai kapan aku bisa terus lari dari Arka? Cepat atau lambat, Arka pasti akan menemukan aku. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah pernikahan aku. Aku harus bicara sama Mas Rey. Mungkin dia serius mau menikah sama aku. Sebentar. Mas? Ganggu ya? Oh enggak. Aku mau numpang ngopi. Boleh. Mas duduk situ ya, aku pikirin dulu ya. Ya, sebentar. Menurut gue, lo harus kejar cinta lo, Kak. Lo harus perjuangin apapun yang harus lo lakuin. Demi cinta sejati lo. Meskipun lo harus berhadapan sama kakaknya Kinta. Gimana gue bisa bikin Naura untuk jatuh cinta sama gue? Naura juga gak ada di sini. Dan gue pun gak tahu sekarang Naura ada di mana. Oh iya. Naura tadi kan bawa map ya? Gue harus balik tempat itu juga sekarang. Gue harus cari tahu di mana keberadaan Naura. Nih Mas. Makasih ya. Naura, kamu tuh udah cantik, baik, pinter bikin kopi pula. Pasti di luar sana banyak cowok-cowok yang naksir sama kamu. Enggak lah Mas. Aku ini udah gak punya pendidikan, aku gak ngerti apa-apa lagi.
Kenapa kamu mencintai aku? Mas ini kan orang yang baik, selalu ada buat aku, selalu bantu aku. Bahkan di saat aku nggak punya uang juga Mas selalu aja minjemin buat aku. Bukannya majikan kamu lebih baik? Kamu sering bilang begitu kan? Mereka peduli sama kamu. Bahkan nganter kamu ke dokter. Kamu diberi tempat tinggal. Sampai-sampai adik kamu disekolahin. Mas kan tahu kalau bumi sama langit tuh nggak mungkin bersatu. Sepertinya aku harus kerja keras untuk membuat kamu menatap aku dengan penuh cinta, Naura. Seperti tatapan kamu ke Arka. Pagi, Pak. Pagi. Oki, Oki, sini. Iya, Mbak. Kamu hari ini berangkat sekolah sama saya ya. Nanti kebetulan saya lewat depan sekolah kamu. Eh, tapi biasanya saya berangkat sama Non Tiara, Mbak. Udah, biar nanti saya yang bilang sama Tiara. Ayo cepet masuk. Oki mana sih Pak? Lama banget, udah mau berangkat nih. Eh, Kak Kinta? Halo Kak, kenapa Kak? Hah? Hah, Oki sama kakak? Iya Tiara, biar Oki kakak aja yang nganter. Oh my god, aku tahu. Pasti Kak Kinta mau ngerjain Oki ya? Ya udah nggak apa-apa deh Kak, nggak apa-apa. Lanjutkan Kak, oke? Ya udah nggak apa-apa, kerjain aja Kak sepuas Kakak, oke? Ya udah, dadah Kakak. Aduh, aku harus gimana ini? Aku takut Non Kinta pasti mau ngerjain aku. Kamu pasti bingung kan? Kenapa saya tiba-tiba nyuruh kamu naik ke mobil saya? Iya, Mbak. Sebenarnya saya mau bicara sesuatu sama kamu. Sebenarnya selama ini saya bener-bener gak ada niat sedikit pun buat nyakitin kakak kamu. Semua ini muncul dari rasa cemburu. Saya bener-bener cemburu melihat kakak kamu berdua-duaan dengan Arka. Tapi sekarang saya udah ngerti. Kalau sebenarnya rasa cemburu buta saya itu yang malah menghancurkan semuanya. Dan sekarang saya ingin mengembalikan semuanya seperti semula. Wah, makasih ya, Mbak. Kalau Mbak Kinta berpikiran seperti itu. Sekarang kamu bilang sama saya, di mana kakak kamu itu? Siapa tahu nanti kita bisa jemput dia. Tapi masalahnya, Mbak, saya juga nggak tahu Kanora di mana. Oke, kamu jangan bohong dong sama saya. Masa dia nggak hubungin kamu sih? Kamu kan adik kandungnya dia. Demi Allah, Mbak. Saya nggak bohong. Saya nggak tahu kabar Kanora. Kanora juga nggak pernah ngabarin aku, Mbak. Cuma satu sih, Mbak. Terakhir, ada orang yang nganterin makanan ke saya. Dan katanya itu dari Kanora. Oke. Tapi kalau nanti kamu ketemu kakak kamu bilangnya sama dia. Kalau saya nggak mau lagi jahatin dia. Iya, Mbak. Pasti saya sampaikan ke Kanora.